Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Veronica Netasi, kelas A semester 5 dengan NIM 20520220015. Kali ini saya mendapatkan tugas individu untuk membahas kelima metode dalam penelitian kualitatif. Selamat menyaksikan teman-teman. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, adapun kriteria dari metode deskriptif ini yaitu yang pertama, masalah yang dirumuskan harus layak. Yang kedua, tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas. Dan yang ketiga, data merupakan fakta. Yang keempat, pembanding harus memiliki validasi. Yang kelima, tempat dan waktu penelitian harus jelas. Selanjutnya yang keenam, hasil penelitian dijelaskan mendetail. Yang berikut, adapun ciri-ciri dari metode deskriptif. Yang pertama, mendeskripsikan variabel. Yang kedua, terdapat hubungan sebab dan akibat. Dan yang ketiga, hasil penelitian disajikan sesuai data. Yang keempat, data dikumpulkan pada periode tertentu. Dan yang kelima, wilayah penelitian fleksibel. Nah, metode deskriptif ini adapun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan yaitu satu, sesuai untuk tipikal penelitian yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan dengan bentuk angka sehingga hasil analisisnya tetap maksimal dan mudah dipahami. Yang kedua, memudahkan peneliti melakukan pengamatan pada kondisi apa adanya dan tidak dibuat sesuka hati oleh peneliti. Kelebihan yang ketiga yaitu mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kekurangan dari metode deskriptif ini yaitu yang pertama, sifatnya tidak signifikan. Yang kedua, rentan terhadap bias sebagai proses penelitian sendiri, sifatnya cenderung subjektif. Yang ketiga, sulit dilakukan verifikasi ulang sebab pengamatan dilakukan langsung dan di momen atau waktu tertentu yang tentu kondisi dan situasinya tidak bisa diulang. Metode yang kedua yaitu fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Adapun tujuan dari metode ini yaitu untuk menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, ciri-ciri dari metode ini yang pertama, memperhatikan pada kenyataan yang ada, dalam hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas. Ciri-ciri yang kedua, yaitu memahami arti peristiwa atau kejadian yang terjadi dan berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Ciri yang ketiga yaitu memulai dengan diam, kemudian dilanjutkan dengan pendeskripsian secara jelas fenomena yang dialami secara langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode fenomenologi ini, yang pertama kelebihan, yaitu satu, menggambarkan fenomena secara objektif dan apa adanya. Yang kedua, memperlihatkan pandangan holistik, melihat objek secara utuh. Dan yang ketiga, mengungkapkan kebenaran tanpa memanipulasi data atau teori. Nah, yang berikut kekurangan dari metode ini. Yang pertama, ada potensi ketidakjujuran atau kesalahan dalam informasi dari partisipan. Yang kedua, wawancara singkat bisa menghasilkan narasi yang tidak jujur. Yang ketiga, informasi sangat subjektif tergantung pada ingatan dan perasaan partisipan. Metode yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mencari atau menyelidiki permasalahan secara mendalam mengenai seorang individu, kelompok, institusi, gerakan sosial, peristiwa, berkaitan dengan fenomena, konteks, dan waktu. Adapun tujuan dari metode studi kasus ini yaitu untuk mengkaji mengenai pemahaman dan perilaku manusia yang didasarkan pada kepercayaan teori saintifik dan perbedaan nilai menurut Pulit dan Beck Borbasi pada tahun 2004. Nah, tujuan dari studi kasus ini secara spesifik, yang pertama pada bidang psikologi, dapat mengungkap atau mendapat informasi pada suatu perilaku, sikap,
respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Yang kedua, pada bidang sosiologi, dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, pada bidang eksperimen, dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Jenis-jenis dari penelitian studi kasus ini ada 8. Yang pertama, studi kasus eksplanatori. Nah, studi kasus eksplanatori ini merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus eksplanatori ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan eksplanatori ini yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Jenis yang kedua yaitu studi kasus eksploratori. Nah, studi kasus eksploratori ini merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi ini biasanya disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian, maka dari itu peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Jenis yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Nah, studi kasus deskriptif ini merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jenis hasil penelitian tersebut. Jenis yang keempat yaitu studi kasus observasi. Studi kasus observasi ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang kelima, studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang biasanya diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan. Contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial, masyarakat, dan lain-lain. Jenis yang keenam ini ada studi kasus sejarah hidup. Nah, merupakan suatu studi yang biasanya disebut dengan studi kasus biografi. Atau pada penelitian ini biasanya berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan. Yang ketujuh ada studi kasus mikroetnografi, yang merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Jenis yang kedelapan yaitu studi kasus analisis situasi, di mana studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat, misalnya mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Ciri-ciri dari metode ini yaitu yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Dan yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Dan yang kelima, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan dari metode studi kasus ini. Kelebihan yang pertama, mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Yang kedua, memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Kekurangan dari metode ini yang pertama, pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Yang kedua, tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kualitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Yang ketiga, bersifat observasional, mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang lebih valid. Nah, langkah-langkah untuk melakukan penelitian studi kasus ini, yang pertama,
pemilihan kasus, yang kedua harus mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat perbaikan, dan yang kelima penulisan laporan. Metode yang berikut yaitu studi sejarah. Nah, studi sejarah ini merupakan penelitian yang secara eksklusif memfokuskan pada masa lalu. Tujuan dari metode ini yaitu untuk memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau. Jenis-jenis dari studi sejarah yaitu yang pertama, studi sejarah komparatif, yang kedua, penelitian yuridis atau legal, yang ketiga, penelitian biografi, yang keempat, penelitian bibliografi. Adapun ciri-ciri dari studi sejarah, yaitu yang pertama, lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa-masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibandingkan dengan data sekunder. Ciri yang ketiga, mencari data secara lebih tuntas, serta menggali informasi yang lebih tua, yang tidak diterbitkan atau yang tidak dikutip dalam acuan yang standar. Ciri yang keempat, yaitu sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama pengarang, tempat, dan waktu. Langkah-langkah untuk melakukan penelitian sejarah ada 6 langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menemukan sumber informasi sejarah yang relevan. Yang ketiga, meringkas informasi yang diperoleh dari sumber historis. Yang keempat, mengevaluasi sumber sejarah. Yang kelima, hipotesis dan generalisasi dalam penelitian sejarah. Yang keenam, penulisan laporan penelitian sejarah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yaitu yang pertama kelebihan. Ada 5. Yang pertama penting, karena setiap peristiwa sejarah yang ditulis adalah peristiwa-peristiwa yang dianggap penting mempengaruhi perubahan dan perkembangan manusia. Yang kedua abadi, artinya peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Yang ketiga, sebagai landasan untuk melakukan penelitian sejarah selanjutnya. Dan yang keempat, membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu sehingga mereka dapat mengambil kegagalan dan keberhasilan pada masa lalu. Yang kelima, membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Adapun kekurangan dari studi sejarah ini, yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengumpulkan data. Yang kedua, interpretasi yang berbeda-beda mengenai sejarah. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, sejarah tidak selamanya mutlak kebenarannya karena interpretasi oleh orang yang berbeda-beda. Metode yang kelima yaitu etnografi. Etnografi ini merupakan teks tertulis atau gambaran tentang kehidupan sosial budaya suatu kelompok etnis atau komunitas tertentu. Adapun tahapan dalam melakukan penelitian etnografi, yang pertama memilih populasi masyarakat sebagai objek penelitian, yang kedua penyelidikan untuk menemukan dan mengumpulkan data, yang ketiga menginterpretasikan data, yang keempat peneliti berpamitan untuk meninggalkan lapangan atau keluar dari lingkungan masyarakat yang diteliti. Nah, ada 2 teknik untuk melakukan pengumpulan data menggunakan metode etnografi, yaitu dengan teknik observasi dan wawancara. Fungsi dari metode ini ada 3. Yang pertama, umumnya digunakan untuk mempelajari berbagai kelompok orang dan budaya, tradisi, dan cara hidup yang mereka praktekkan. Yang kedua, memungkinkan peneliti memahami cara masyarakat yang berbeda, baik berupa norma, nilai, dan kebiasaan yang mereka ikuti, serta mempelajari orang-orang di lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan penjelasan yang kaya dan terperinci tentang fenomena sosial. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama kelebihan, yaitu dapat langsung mengakses budaya yang diteliti sehingga dapat mengajukan pertanyaan saat mengalami hal-hal baru. Yang kedua, menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Yang ketiga, memberikan catatan informasi yang sangat transparan dan orisinal. Yang keempat, memungkinkan budaya berbicara sendiri. Nah, kekurangan dari metode ini ada 4 juga. Yang pertama, memakan waktu yang begitu lama. Yang kedua, memerlukan persiapan yang signifikan. Yang ketiga, sulit untuk mengumpulkan data secara real time. Dan yang keempat, tergantung pada kenetralan pengamatan.
Baik, sekian dari pembahasan mengenai metode penelitian kualitatif. Terima kasih.